Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Tazawwadu anfusakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita ungkapkan rasa syukur ini kepadanya atas setiap keberlimpahan nikmat yang tidak pernah bosan Allah terus-menerus curahkan melalui perjalanan hidup kita ini. Dari mulai dikaruniakan kehidupan, diberikan segala kecukupan untuk bisa menjalani amanat kehidupan, disertai dengan keimanan dan dibekali dengan kesehatan dan kekuatan. Maka sungguh begitu berlimpahnya nikmat Allah yang sudah kita rasakan ini. Tetapi mudah-mudahan syukur kita melalui ucapan alhamdulillahirabbil alamin ini bisa meliputi segala kesyukuran atas nikmat yang berlimpah tersebut. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dengan penuh rasa cinta beliau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran disertai dengan perjuangan dan pengorbanan. Walaupun di hadapan ada gangguan dan hambatan, hanya semata-mata demi kecintaan terhadap umatnya, menghadapi segala tantangan gangguan tersebut dengan penuh keistiqomahan. Kita hanya bisa mengapresiasi semua perjuangan beliau dengan melaksanakan apa yang memang menjadi contoh dari beliau untuk kita semua, dan wabil khusus adalah salah satunya kita bisa bersalawat kepadanya. Sebab Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka niscaya Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam keterangan yang lain, kutiba alahu asyra hasanat. Oleh Allah akan dicatatkan siapapun yang bersalawat kepada Rasul, dicatatkan dengan 10 kebaikan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Khatib berpesan pada pribadi serta jamaah sekalian tentunya untuk tetap berjuang istiqomah, melaksanakan tuntutan dan tuntunan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwa kehidupan ini hanya sekedar jalan, jembatan untuk mencapai kemuliaan kelak di akhirat. Dan tentunya yang harus kita capai targetnya adalah dengan itu semua ketakwaan. Oleh karena itu mari kita sama-sama jaga keimanan kita, pelihara keimanan kita, dan kita bertanggung jawab untuk mengantarkannya menuju derajat ketakwaan, agar tentunya kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperoleh dan diraih oleh siapapun yang berusaha sungguh-sungguh dalam kehidupannya ini memelihara keimanan dan mengantarkannya menuju ketakwaan.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal Allah belum tahu di antara kalian mana yang bersungguh-sungguh dan mana yang bersabar. Artinya pasti di dalam amanah ketakwaan akan selalu ada gangguan, tantangan dan hambatan. Tetapi ketahuilah itu cara indah dari Allah agar kita bisa menghadapi semua itu, sehingga kita bisa menunjukkan upaya-upaya maksimal kesungguhan dan kesabaran untuk meraih apa yang Allah janjikan. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita berbahagia, kita senang, kita beruntung menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab orang-orang yang beriman inilah orang-orang yang telah dititipi sebuah konsep kehidupan yang sempurna, sebuah konsep yang tidak ada tandingannya, yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanyalah milik orang-orang yang beriman. Menjadi hamba-hamba yang beriman dengan konsep kehidupan yang sempurna, sebab yang menyusun dan membuat rancangan konsepnya adalah yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan. Tidak ada satupun yang bisa mengungguli dan menandingi. Secerdas apapun makhluk-makhluknya, sehebat apapun makhluk-makhluknya, kendati pun bekerja sama dengan dunia lain, manusia bekerja sama dengan jin, tidak akan pernah bisa mengungguli apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya seluruh makhluk ada dalam kendali dan kekuasaannya. Maka kita husnudzon kepada Allah, berprasangka baik bahwa apapun yang datang dari Allah adalah sesuatu yang pasti sesuai dengan kemaslahatan kita. Allah tegaskan di dalam surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman dan konsep kehidupan bagi orang-orang yang mengimaninya. Yahdi lillati hiya aqwam, senantiasa memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, pedoman bagi yang meyakininya pada jalan yang paling lurus. Boleh jadi mungkin ada jalan-jalan kehidupan yang lain yang dikreasikan oleh orang-orang cerdas yang paham tentang filosofi kehidupan, sehingga menghasilkan suatu produk yang baik, sehingga siapapun yang mengikuti petunjuknya bisa sampai pada target-target pencapaian kehidupannya sebagaimana yang diinginkan. Tetapi tetap saja bahwa Al-Quran akan selalu lebih unggul. Sekurang-kurangnya janji mereka hanya dunia, tapi Al-Quran memberikan janji tercapainya kemaslahatan dunia dan juga bahagianya akhirat. Yahdi lillati hiya aqwam. Buktinya apa? Sebab dengan petunjuk Al-Quran, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat, ini keunggulannya. Dengan datangnya Al-Quran, maka Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman ini, yang hidupnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran, yang hidupnya sesuai dengan tuntunan sebagaimana yang diperintahkan Al-Quran. Kabar gembira anna lahum ajran kabira, bahwa kelak pada hari kiamat ia akan memperoleh pahala yang besar. Dalam surat yang lain disebut ajran hasanah, pahala yang baik, dan tentu yang dimaksud adalah surga Jannatun Na'im. Sementara orang-orang yang mungkin dia menjadi orang-orang yang tercapai taraf hidupnya baik, kendati pun dia hubungan dengan sesama manusianya baik, tetapi tidak memiliki keimanan terhadap Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Jangankan orang-orang yang tidak beriman, orang yang mengaku Islam saja tapi mengabaikan Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah dalam surat Thaha 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh ia akan mengalami hidup yang serba sempit. Sempit, sulit bukan berarti hidupnya sengsara dan pahit. Boleh jadi hidupnya aman, nyaman, tentram, bahagia, senang, tetapi tidak sedikit pun dari semua kebaikan itu menjadikan ia semakin dekat dengan Allah. Ia berkutat dengan sesuatu yang sifatnya fana, dengan sesuatu yang sementara, dengan sesuatu yang kecil jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang tak berbatas.
Bahkan orang-orang seperti ini kelak wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan himpun ia dalam keadaan buta kelak pada hari kiamat, sampai terjadi dialog antara mereka dengan Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, mengapa kau himpun aku dalam keadaan buta? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu pernah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, dan kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, sekarang gilirannya kalian yang dulu melupakan ayat-ayat Allah dalam kehidupan dunia dilupakan oleh Allah. Segala, padahal saat itu adalah segala, ia sangat membutuhkan segala bentuk perlindungan, penjagaan, tetapi oleh Allah dilupakan, diabaikan, diacuhkan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita berbahagia, kita bersenang hati bahwa kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Karena apa? Karena kita berada dalam konsep yang sudah tepat, konsep yang sudah sempurna, konsep yang tidak akan ada kesempurnaan yang menandingi kesempurnaan, konsep yang sedang kita jalani. Sungguh ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi konsep yang sedang kita jalani ini, konsep yang datang dari Allah ini, dengan satu ungkapan apresiasi yang sangat luar biasa. Walaupun mungkin ungkapannya sederhana, tetapi itu sangat mendalam. Beliau bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh perkara-perkara orang yang beriman itu sangat mengagumkan, sangat menakjubkan, hebat. Inna amrahu kulluhu khair, kata Rasul, sesungguhnya semua perkara-perkara orang yang beriman, yang dialami oleh yang beriman, yang dijalani oleh orang yang beriman, yang dijadikan urusan-urusan orang yang beriman, yang dilaksanakan oleh mereka, kullahu khair, yang menimpa mereka juga kullahu khair, semuanya baik. Padahal kita sadar bahwa kehidupan ini pasti terjadi siklus fluktuasi. Kadang kita bahagia, kadang sengsara, kadang senang, kadang susah, kadang sesuai target-target kita dengan harapan, kadang tidak tercapai. Itu kita alami dalam kehidupan kita. Dan itu pasti menimpa siapapun. Kadang kita ada senangnya, kadang kita ada sedihnya. Tetapi kata Rasul, kulluhu khair, semuanya itu baik. Baik bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Sebab Allah yang telah menetapkan konsepnya demikian jitu dan sempurna. Kuncinya bagaimana? Idza asabatu sarra syakara. Dalam hadis yang lain, hamidallahu wa syakara, jika ia ditimpa dengan atau dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dalam hidupnya, sederhana saja bersyukur kepada Allah. Dan tentu konsep syukurnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang disyariatkan. Idza asabatu dharra sabar, apabila ia ditimpa dengan kesengsaraan, kepedihan, malapetaka, sakit atau apapun itu, dalam hadis yang disebutkan hamidallah, dia senantiasa memuji Allah, senang memuji Allah, sulit memuji Allah. Tetapi kemudian ditindaklanjuti dengan sabar, ia pun bersabar. Dari ungkapan yang sederhana ini sebenarnya cukup menyimpulkan bahwa inilah target syariat yang Allah bebankan atas hidup kita. Bahwa intinya hidup ini adalah berkisar antara seputar syukur dan sabar, apapun nanti yang terjadi. Tetapi jika kita mendapatkan kebahagiaan, salah kaprah dalam menyikapinya, disebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 36, wa idza adzaqna an-nasa minna rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idzahum yaqnatun. Apabila manusia kami berikan rahmat, kata Allah, kami berikan hidupnya kebahagiaan, keberlimpahan, kesenangan, farihu biha, mereka senang, bergembira ria, bersukacita. Salahkah? Tidak salah. Tetapi yang salah itu adalah ketika mereka sudah melampaui batas-batasnya, sambil melupakan bahwa sumber yang menjadi kebahagiaannya itu adalah lupa bahwa itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas kalimatnya mengungkapkan wa idza adzaqna, apabila kami memberikan rahmat. Tetapi menarik ketika berbicara tentang keburukan atau tentang musibah atau tentang kejelekan. Wa in tusibhum sayyi'atun, masih dalam ayat yang sama, apabila mereka ditimpa dengan keburukan, kejelekan, musibah, bencana, kesengsaraan, kepedihan, terakumulasi maknanya di dalam makna kejelekan tersebut.
Allah tidak menyebut kata kami, walaupun kita sadar bahwa apapun yang kita alami, kita hadapi, pasti itu dikehendaki oleh Allah. Tetapi dalam ayat tersebut Allah tidak menekankan kata kami, hanya menyebut bima qaddamat aydihim, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Ini gambaran manusia secara umum ketika ia berada dalam kesenangan sukacita, mereka merasa bahwa apa yang ia peroleh merupakan hasil jerih payah sendiri. Apa yang mereka dapatkan merupakan hasil kerja keras sendiri, sehingga ia lupa bahwa di situ ada tanggung jawab untuk bersyukur kepada Allah. Atau mungkin keadaannya hanya biasa-biasa saja, tidak menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas keibadahnya kepada Allah. Tetapi sebaliknya, justru ketika ditimpa dengan kesulitan, mungkin ia segera kembali kepada Allah. Padahal Allah menyebut bima qaddamat aydihim, disebabkan karena perilakunya sendiri. Tetapi ia segera kembali kepada Allah, tetapi ujung-ujungnya adalah menghujat kepada Allah. Ya Allah, mengapa ini semua terjadi pada kehidupan saya? Kurang apa saya, ya Allah? Mungkin dia membanding-bandingkan bahwa ia sudah berprestasi di dalam ibadahnya, tetapi kenapa Allah kasih kesulitan? Misalnya seperti itu. Dan sungguh cara berpikir seperti adalah cara berpikir jahiliyah. Disebutkan di dalam surat Ali Imran 154. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Saat itu ada orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, dan kaum muslimin mengalami kekalahan di dalam peperangannya. Dan orang-orang munafik tadinya ingin ikut berperang, tetapi mereka tidak jadi. Ketika mereka kaum muslimin mendapatkan kekalahan dalam peperangannya, maka mereka bersuka cita. Untung aku nggak ikut. Ya. Tetapi mereka saling berbicara. Jika memang Muhammad benar, dia seorang utusan Allah, tentunya nggak akan kalah dong dalam perangnya. Jika benar sahabat-sahabat Muhammad itu adalah orang-orang yang benar, maka tentu tidak akan kalah dong dalam perangnya. Mereka mengira bahwa dengan ukuran benarnya kita berislam itu adalah hidupnya akan aman, nyaman, tentram, mulus, target-target tercapai. Belum tentu. Hidup ini hanyalah sebuah ujian. Mau baik atau buruk yang menimpa kita itu adalah ujian. Dan melalui itu semua Allah hendak mengangkat derajat siapapun yang mampu menempatkan secara tepat sesuai dengan konsep Islam yang sempurna ini. Idza asabatus sarra, jika mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, dia bersyukur. Apabila ditimpa dengan kesulitan, dia bersabar. Kenapa? Sebab pada setiap penderitaan, kekalahan barangkali dalam peperangan tadi, pasti ada hikmah, karena Allah lah yang membuat skenarionya. Jika dia orang yang beriman, dia akan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Yang terbukti setelah kekalahan di perang Uhud itu, kemudian akhirnya kaum muslimin sadar, sesadar-sadarnya bagaimana pentingnya ketaatan kepada Rasulullah tanpa ada sedikit pun keberatan. Walaupun mungkin tawaran-tawaran dunianya menggiurkan, mutlak ketaatan kepada Rasulullah itu, yang pada saat itu komitmen keimanannya tumbuh kembali, yang pada akhirnya sejak saat itu, pada saat menghadapi peperangan-peperangan berikutnya, tidak lagi mengalami kekalahan. Itu hanyalah sebuah pelajaran keimanan, pelajaran akidah yang sangat penting, yang semuanya mungkin harus dialami oleh setiap orang-orang yang beriman dengan keterpurukan. Karena sungguh segala sesuatu yang Allah kehendaki pada kehidupan kita adalah demi kebaikan kita. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 55, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, tidak akan ada yang menimpa kita kecuali apa yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Lana memberikan isyarat kebaikan. Biasanya kalau isyarat keburukan menggunakan ala. Dalam hafalan kita surat Al-Baqarah ayat terakhir, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha berbicara tentang kebaikan, wa 'alaiha berbicara tentang keburukan. Kalau sekiranya firman Allah surat At-Taubah tadi dikatakan illa ma kataballahu 'alaina, tidak akan ada yang menimpa kita kecuali apa-apa yang Allah tetapkan untuk keburukan untuk kita, tetapi alaina berarti mengisyaratkan keburukan. Tetapi di sini Allah berfirman lana, artinya apapun yang Allah kehendaki terjadi pada kehidupan kita adalah demi kebaikan kita. Bahkan hadis Nabi mengatakan, idza aradallahu bi'amdin khairan ibtalahu liyasma'a tadarruahu. Jika Allah menginginkan kebaikan pada diri hamba-hambanya, maka niscaya Allah akan mengujinya. Karena Allah senang mendengarkan rintihannya di dalam berdoa, senang di dalam mendengarkan kekhusyuannya di dalam bermunajat. Ternyata
Justru dengan segala kepedihan hidup itu seseorang menjadi khusyuk ibadahnya, dan Allah senang melihat hamba-hambanya yang demikian khusyuk dalam bermunajat kepadanya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Konsep Islam inilah konsep yang sempurna. Pada akhirnya kuncinya adalah kita berhusnudzon. Kita terima kebaikan sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensi ibadah kita, tetapi kita juga jadikan ketika mendapati keburukan dalam hidup kita juga menjadi bagian yang terus memelihara semangat kehusyuan kita dalam beribadah kepada Allah. Karena kita paham konsepnya, Islam bukan berarti selalu harapan dunia tercapai kebaikannya. Kita sering berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tetapi kalau kita baca Al-Quran surat Al-Baqarah 201, dan itu memang merupakan petikan doa dari Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bacaan Al-Qurannya demikian, artinya kata hasanatan itu tidak diputus, tetapi dihubungkan dengan kata wa fil akhirati hasanah, karena bertemu dengan huruf waw, hukumnya idgham bi gunnah. Penyatuan ini mengisyaratkan bahwa antara kebaikan di dunia yang kita inginkan harus menyatu dengan kebaikan akhirat, bukan terputus. Masalah berdoanya tidak masalah diputus, tetapi maknanya jangan sampai diputus, bahwa ketika kita berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Mungkin Allah bertanya, kebaikan apa yang kamu inginkan? Kebaikan apapun, karena sifatnya umum, tetapi dengan kebaikan itu bisa menjadi jalan tercapainya wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat. Maka kita tidak akan memisahkan. Sebab kalau kita pisahkan, tentu kebaikan di dunia salah satunya adalah badan kita ingin sehat selalu, tetapi kadang Allah kasih sakit. Apakah Rabbana atina fid dunya hasanah kita tidak dikabulkan? Tidak, belum tentu. Tidak demikian cara memahaminya. Tetapi ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah, memang kita ingin sehat, hal positif itu wajar ada dalam pikiran kita. Karena itulah orang-orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa memiliki hirsun. Hirsun itu ibaratnya dalam bahasa kita ketamakan. Ketamakan itu artinya keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat Allah, dan itu diperintahkan. Berdoa untuk selalu meminta kebaikan itu diperintahkan, karena yang bisa mewujudkannya hanya Allah. Maka sekuat apapun lakukanlah untuk berdoa kepada Allah, minta rahmatnya itu. Yang sakit minta kesembuhan, bersungguh-sungguhlah minta kesembuhan. Walaupun kita tahu sakit itu adalah salah satu media yang bisa menghapuskan dosa, tetapi kita juga akan mendapatkan pahala yang besar dengan terus-menerus tidak putus asa dari rahmat Allah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini. Mungkin badan ingin sehat, tapi pastikan sehatnya badan kita itu menjadi jalan kebaikan akhirat kita, bukan justru dimaksimalkan untuk bisa menikmati kesenangan-kesenangan dunia. Tapi kadang mungkin Allah kasih sakit akhirnya, Allah berikan sakit. Mungkin kalau dia adalah orang yang beriman, ya Allah jika kau berikan aku sakit juga tidak mengapa, sebab insya Allah dengan sakit pun semoga tetap menjadi jalan kebaikan akhirat. Sebab akhiratnya kita minta dua, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta diberikan kebaikan akhirat dan juga dihindarkan dari siksa neraka. Artinya permintaan akhirat itu lebih banyak daripada permintaan dunia kita. Maka intinya doa Rabbana atina itu adalah doa agar kita bertawakal dengan apapun yang Allah berikan. Sebab kullu amrihi, setiap urusan-urusan yang beriman itu adalah baik. Suatu saat khatib ketika mengajar online, salah satu ibu-ibu, Ustaz saya tidak ikut mengaji, hanya menyimak saja karena sedang sakit perut. Saya coba bangun dialog, maka memangnya habis makan apa dan berdoa dulu atau tidak berdoa? Ketika makan berdoa, doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang telah kau rezekikan kepada kami ini menjadi jalan kebaikan, kesehatan, tidak membuat sakit. Mungkin itu yang kita harapkan dari makanan yang kita makan. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari siksa neraka. Tapi kemudian pertanyaan berlanjut, ya kenapa kalau habis doa kemudian jadi sakit? Padahal kan harapannya supaya tidak jadi sakit, makan itu tidak membuat sakit. Saya hanya mengatakan sakit atau sehat itu kehendak Allah, dan di balik itu pasti ada kebaikan. Jangan lupa, mungkin ketika kita Allah mabarik lana, kita memang minta keberkahan.
dari setiap apa yang kita makan menjadi jalan keamanan dan kenyamanan hidup kita. Tetapi jangan lupa ada waqina adzabannar, minta dihindarkan dari siksa neraka. Mari kita renungkan kalimat terakhir ini. Untuk mendapatkan keterhindaran dari siksa neraka, seseorang harus memperoleh ampunan. Sedangkan ampunan itu berarti terhapuskannya dosa-dosa. Bukankah dengan sakit Allah hendak menghapuskan dosa-dosa? Tentu yang terhapuskan dosa siapa? Yang ketika dia makan kemudian jadi sakit perut tapi dia tetap bersabar. Oh, dengan demikian doa itu tetap terkabul. Allah hendak membersihkan dosa-dosanya karena Allah tahu orang ini bisa sabar. Allah tahu orang ini paham hakikat tentang kesabaran ketika sakit. Maka apapun kata Rasul yang menimpa seorang mukmin, kegundahan, kegelisahan, kesedihan, rasa sakit, bahkan duri yang menancap di kakinya dan ia bersabar dengannya, maka Allah hendak menghapuskan dosa-dosanya. Luar biasa konsep keimanan kita ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah rahimakumullah. Tetapi kendati pun hal-hal buruk itu merupakan suatu kebaikan, sekali lagi menyongsong rahmat Allah, menyongsong kebaikan-kebaikan sebagaimana yang kita cita-citakan dan harapkan, itu harus lebih kuat ada dalam diri kita. Sebab Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 kalau tidak salah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah bagi hamba-hamba kami yang telah melampaui batas pada diri mereka sendiri. Melampaui batas di sini boleh jadi ketika datang kesulitan, kesengsaraan, ada kekecewaan, ada kesedihan, seakan tidak menerima ketetapan Allah ini. Ketika menghadapi perkara-perkara yang membuat jengkel, ada emosi, ada marah, padahal Allah menghendaki itu terjadi. Bukan, walaupun tidak tercetus menjadi sebuah emosi yang merugikan orang lain, tetapi sikap itu tentu adalah menunjukkan sikap tidak menerima akan ketetapan Allah. Boleh dibilang ini adalah telah melampaui pada batas-batasnya. Tapi Allah memaafkannya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah ini. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sebab Allah menghapus segala dosa-dosa semuanya. Bahkan di dalam surat Al-An'am baik ayat 12 ataupun beberapa ayat setelahnya juga dikatakan, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, sungguh Allah Tuhan kalian telah menetapkan pada dirinya sifat rahmat kasih sayang. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin, bahwasanya jika ada salah seorang di antara kalian yang berbuat keburukan karena ketidakmengertiannya, dia anggap oleh Allah, walaupun dia paham itu perbuatan salah, dia anggap tidak mengerti itu kasih sayang Allah. Dianggap kita itu tidak menyadari bahwa itu perbuatan salah. Faman taba min ba'dihi, apabila thumma taba min ba'dihi, kemudian dia bertaubat setelahnya. Dan kata thumma itu untuk mengisyaratkan rentang waktu yang cukup panjang. Rentang waktu yang lama. Boleh jadi mungkin dia belum sadar, tetapi suatu saat Allah berikan kesadaran untuk bertaubat, wa aslah, kemudian dia memperbaiki diri, fa innahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, tetap berharap, yang sakit berharap sembuh, yang sulit berharap agar semua urusan dimudahkan, dan jangan putus asa untuk terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan kesempatan sejenak ini untuk memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita insyaallah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana ya Aziz ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar.